Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Edo Madewi Sandiasa, NIM 17096, kelas A2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari DAS 4, yaitu perencanaan dan perancangan puskesmas. Berikut presentasinya. Baik, berikut saya akan menjelaskan beberapa materi dari tugas kelompok. Perumusan konsep dasar. Untuk konsep dasar, kelompok kami memakai konsep Trisarira yang memiliki 3 lapisan tubuh manusia yang memiliki fungsi berbeda, yaitu antara lain Stula Sarira memiliki fungsi lapisan luar, Suksma Sarira memiliki fungsi bagian dalam, dan Antakarana Sarira memiliki lapisan halus. Yang mana kami ingin membuat puskesmas yang memiliki hubungan yang harmonis antar ketiga lapisan tersebut, sehingga terciptalah puskesmas yang memberikan kesan harmonisan sehingga mempercepat kesembuhan pasien. Ini berikut penerapan dari konsep dasar yang kami pakai ke dalam ruang-ruang dalam puskesmas. Berikut contohnya. Perumusan tema. Tujuan. Perancangan pembangunan puskesmas diharapkan mampu menjaga fungsi bangunan dengan memadukan arsitektur daerah setempat dan arsitektur modern sehingga mampu menciptakan desain yang sesuai dengan konsep Trisarira. Lokasi existing. Lokasi existing berada pada wilayah Denpasar Timur, merupakan wilayah yang beriklim tropis. Denpasar Timur mencakup 7 desa dan 4 kelurahan. Tipologi. Tipologi bangunan yang berada pada wilayah Denpasar Timur yaitu bangunan yang bertahan pada iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan hujan. Tren arsitektur setempat, lokasi yang merupakan kawasan perkotaan dan dibangun pada daerah permukiman yang padat sesuai dengan standar dan regulasi daerah setempat, maka bangunan yang dirancang akan menggunakan tema arsitektur neovernakular. Kesimpulan dari perumusan tema yaitu berdasarkan perumusan tema, rancangan dapat disimpulkan tema yang digunakan yaitu tema neovernakular. Baik, di sini saya memasuki desain skematik. Yang pertama, konsep zoning. Tujuan untuk menentukan zoning yang sesuai dengan hubungan antara bangunan, fungsi bangunan, dan sifat dari bangunan. Untuk dasar pertimbangan konsep zoning ini adalah analisa sivitas, aktivitas, dan kebutuhan ruang. Untuk data analisa, yang pertama view positif terdapat pada bagian timur dan selatan set, yaitu area persawahan. Yang kedua, kebisingan pada set terletak di sebelah utara dan barat. Yang ketiga, memiliki lebar jalan 6 meter. Dan yang keempat, adanya fasilitas umum berupa SDN 12 Kesiman yang ada pada bagian utara set. Untuk proses, sini saya memakai analisa potensi, kebisingan, dan pengawaan dan pencahayaan. Untuk output dari analisa yang ada, maka terbentuklah hasil konsep zoning sebagai berikut. Zoning berdasarkan sifat ruang, yaitu terdiri menjadi 3 bagian, yaitu publik, semi publik, dan privat. Adapun beberapa ruang yang terbentuk sesuai dengan sifat ruang. Yang ruang publik itu ruang resepsionis dan rekam medis, pantry, ruang tunggu, dan tempat bermain anak. Untuk semi publik terdiri dari ruang poli umum, ruang KIA dan KB, ruang poli anak dan gizi, ruang poli gigi dan mulut, ruang poli psikologi, kasir, ruang laboratorium, dan toilet. Untuk yang privat ada ruang kepala puskesmas, ruang kasubag TU, ruang administrasi, ruang UKM, ruang UKP, ruang kesling, ruang rapat multifungsi, ruang UGD, ruang rawat pasca persalinan, ruang persalinan, ruang sterilisasi, ruang rawat inap anak, ruang farmasi, gudang umum, gudang obat, ruang cuci linen, dan ruang jaga petugas. Konsep entrance. Tujuan untuk menentukan letak, model, bentuk, material yang akan digunakan pada entrance. Untuk dasar pertimbangan, itu memakai tema neovernakular, sivitas, sirkulasi, kenyamanan,
dan pencapaian ke dalam bangunan. Untuk data analisanya, saya memakai existing set. Proses sirkulasi manusia. Sirkulasi manusia dihitung dengan ukuran selebar 60 cm untuk satu manusia, dan untuk sirkulasi manusia yang berpapasan dihitung dengan lebar 120 cm. Sirkulasi kendaraan. Sirkulasi kendaraan dibagi tiga, yaitu kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan kendaraan yang bersifat urgent seperti ambulan atau pemadam kebakaran. Untuk outputnya, konsep bentuk entrance ini diambil dari sikap tangan orang Bali saat memberi salam. Berikut ini ada penjelasan gambarnya. Untuk hasilnya itu, entrance-nya saya memakai gapura. Konsep di atas dapat diartikan sebagai ucapan salam kepada pengunjung, dan bentuk entrance yang dihasilkan berupa gapura Bali sebagai ciri budaya lokal. Konsep bentuk dan pola masa bangunan. Tujuan untuk membentuk bentuk, jumlah, pola, dan orientasi bangunan agar sesuai dengan konsep dan tema rancangan. Dasar pertimbangan itu ada tema rancangan, konsep dasar, zoning, bentuk tapak, dan orientasi tapak. Untuk data analisa, saya memakai existing set. Untuk proses analisa potensi, kebisingan, pengawaan, dan pencahayaan. Untuk output, dari analisa yang ada maka terbentuklah hasil orientasi bangunan, pola masa bangunan, dan bentuk masa bangunan sebagai berikut. Bentuk masa bangunan. Bentuk masa yang ada adalah persegi panjang diaplikasikan ke dalam bentuk bangunan dengan melakukan variasi bentuk atau pengembangan, baik itu penambahan maupun pengurangan terhadap bentuk tersebut. Berikut ada transformasinya dari bentuk persegi sampai ke bentuk keseluruhannya. Hasil dari keseluruhannya adalah bangunan memiliki dua masa yang menjadi satu, memiliki bentuk huruf U, dan memiliki pola masa linear. Konsep sirkulasi. Untuk menentukan jenis sirkulasi yang diterapkan pada set dan jalur-jalur pencapaian pada set yang menghubungkan fungsi-fungsi di dalam set. Dasar pertimbangannya itu memakai zoning pada set, fasilitas pada set, data entrance, kegiatan sivitas pada puskesmas. Data analisa saya memakai existing set. Untuk proses data, pola sirkulasi linear, jalan lurus yang mampu mengorganisir deretan utama ruang jalan dapat berbentuk lengkung dan bercabang. Pola sirkulasi radial. Konfigurasi radial memiliki jalan-jalan yang lurus yang berkembang dari titik pusatnya. Pola sirkulasi campuran. Campuran terdiri dari jalan-jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu ke dalam ruang. Untuk output dari analisa yang ada, maka terbentuklah hasil konsep sirkulasi sebagai berikut. Pola sirkulasi linear sangat cocok pada perancangan puskesmas ini karena pada alur dari sirkulasi kendaraan maupun sivitas berderetan sesuai pada set dan terbentuknya bangunan tersebut. Berikut ini ada alur dari sirkulasi di dalam set. Konsep ruang luar. Di sini untuk konsep ruang luarnya, untuk soft sketch saya memakai beberapa pohon seperti pohon Kamboja Bali sebagai tanaman perindang untuk cocok tumbuh di iklim tropis. Adapun beberapa tanaman bambu hias, rumput Jepang, pohon Tanjung, pohon angsana, tanaman perdu, dan pohon palem. Untuk kesimpulan dari hasil konsep soft space pada taman mengacu pada keadaan sekitar lingkungan set dan iklim pada set tergolong tropis, sehingga sangat cocok memakai tanaman yang sesuai dengan iklim tersebut. Untuk hard space-nya, sini saya memakai beberapa
Material seperti batu kali akan ditempatkan pada bagian tertentu agar menambah kesan alami dan menghiasi pada bagian pinggir tumbuhan yang ada. Adapun juga lampu taman, kursi taman, dan untuk paving block digunakan sebagai jalan bagi pengunjung atau pengelola di area puskesmas. Untuk konsep fasad. Di sini untuk konsep fasad saya penerapannya itu memakai tema neo-vernakular. Penerapan neo-vernakular pada fasad puskesmas ini adalah pemakaian material lokal yang digunakan sebagai ciri budaya lokal setempat, seperti murde, ikut celedu, batu bata, dan ukiran Bali. Gambar di atas adalah material lokal yang akan digunakan dalam penerapan neo-vernakular dalam fasad puskesmas. Berikut ini ada hasilnya seperti di gambar berikut. Konsep ruang dalam. Untuk konsep ruang dalam, sini saya akan memakai beberapa furniture seperti dinding furniture yang ada beberapa seperti bed, kursi tunggu, dan meja kayu. Untuk materialnya itu ada pula beberapa dinding finishing cat putih, tempelan batu alam, lantai granit, plafon gipsum. Konsep struktur. Untuk substruktur saya memakai fondasi board pile. Untuk superstrukturnya saya memakai kolom 30-30. Untuk upper strukturnya saya memakai baja ringan. Konsep utilitas. Untuk pencahayaan saya memakai beberapa lampu seperti downlight, spotlight, LED, lampu dinding, lampu taman. Untuk pengawaan itu saya memakai ceiling fan, AC split, dan exhaust fan. Ini adalah gambar dari block plan puskesmas yang saya rancang. Sini ada block plan lantai 1. Ini untuk lantai 2-nya. Ini lantai 3. Ini set plan. Ini layout. Ini denah lantai 1-nya. Dan ini untuk denah lantai 2. Ini lantai 3-nya. Dan ini untuk tampak depan. Ini tampak sampingnya. Potongan AA. Potongan BB. Ini detail arsitektur. Itu saya menggunakan ukiran pohon sawit dengan material batu granit, dan untuk bagian latarnya itu saya memakai batu bata. Ini untuk perspektif eksteriornya. Ini perspektif interior, itu saya memakai ruang tunggu, resepsionis, dan administrasi itu saya menjadi satu view dalam sudut yang berbeda. Dan ini untuk ruang rawat inapnya. Dan ini ada beberapa foto dari 3D market yang saya buat.
Berikut video animasi yang saya buat. Presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan, dan untuk penutup saya ucapkan Om Santi 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 Om.